Pemirsa, hingga saat ini Ikatan Dokter Indonesia mencatat sedikitnya sudah ada 115 tenaga medis yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan kelelahan merawat pasien COVID-19. IAID mendorong pemerintah untuk segera membentuk komite nasional khusus yang berfokus pada perlindungan dan keselamatan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Melonjaknya kasus penderita COVID-19 di Indonesia membuat para tenaga medis dilanda kekhawatiran. Mengingat jumlahnya yang dirasa masih kurang di Indonesia, membuat para tenaga medis harus bekerja lebih ekstra saat menangani pasien COVID-19 yang saat ini semakin meningkat. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melaporkan bahwa banyak dari tenaga dokter dan perawat yang positif COVID-19 ketika sedang berhadapan dengan pasien. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga saat ini sudah ada 115 meninggal dunia baik karena COVID-19 maupun karena kelelahan saat bekerja. Sementara itu rasio jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di kawasan Asia Tenggara. Dengan asumsi sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk, yang artinya Indonesia hanya memiliki 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduknya. Melihat hal ini, Ikatan Dokter Indonesia menyarankan pemerintah untuk membuat langkah konkret dalam melindungi tenaga medis. Misalnya membentuk Komite Nasional Perlindungan dan Keselamatan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Ya, untuk membahas kira-kira seperti apa langkah konkret agar tenaga medis ini bisa terlindungi dari paparan COVID-19. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dr. Eka Ginanjar selaku Ketua Tim Protokol Mitigasi PBID. Selamat pagi Dr. Eka, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Andrew, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Dok, ini kan kita lihat ada ratusan tenaga medis yang sebagai garda terdepan menangani COVID-19. Ini mungkin bisa diceritakan dok, kenapa para tenaga medis bisa terpapar bahkan sampai ada yang meninggal dunia? Karena kan kalau di lapangan kita melihat tenaga medis tentu sudah menjalani protokol kesehatan dan memakai APD lengkap. Apa yang membuat tenaga medis ini sehingga bisa terpapar oleh COVID-19 ini dok? Ya, terima kasih. Pertama saya update ya, sekarang udah 117, sudah tambah 2 lagi yang meninggal. Jadi memang yang pertama harus diperhatikan adalah ketika angka COVID di masyarakat itu meningkat, melonjak, tidak terkontrol, maka pasien akan membludak datang ke rumah sakit, datang ke fasilitas kesehatan. Dan di saat itulah kebutuhan fasilitas kesehatan itu sangat diperlukan, dan tidak hanya fasilitas pelayanannya, jumlah tempat tidurnya, tetapi juga tenaga kesehatannya. Dan disitulah kita memang betul-betul harus bisa mengatur tenaga dan semua resource yang ada. Tidak hanya tenaga, tapi jumlah APD, pengaturan ruangan, dan lain sebagainya. Ketika pasien meningkat, pengaturan ini akan sulit dilakukan, APD akan menipis, dan pengendalian-pengendalian yang harus dilakukan itu akan menjadi masalah. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah ketika jumlah meningkat, fasilitas kesehatan tidak mampu untuk bisa menangani itu, maka akan terjadi ya bisa dibilang exhausted ya bisa sampai kolaps. Cirinya adalah rujukan jadi sulit. Jadi kita merujuk penuh, rumah sakit penuh sebenarnya penuh, bisa jadi memang penuh tempat tidurnya, tapi juga bisa jadi tidak ada tenaganya. Nah, di saat itulah maka pasien-pasien yang non-COVID akan terbengkalai, tanda kutip terbengkalai. Kenapa? Karena rumah sakit banyak yang fokus kepada COVID, dan ini menyebabkan selain angka kematian meningkat ya dari COVID, angka kesakitannya, tapi pasien-pasien yang non-COVID pun akan meningkat pula. Nah, pasien yang non-COVID akan meningkat pula, artinya apa? Orang datang ke rumah sakit yang bukan khusus COVID, ini jadi tidak jelas mana yang COVID, mana yang non-COVID. Tadi seperti yang diceritakan Bu Bidan tadi ya, ini sebenarnya pasien ini demam-demam COVID atau bukan, dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kita terpapar tidak hanya yang menangani COVID secara langsung, tapi kita melayani pasien yang tidak tahu COVID non-COVID-nya, tapi ternyata dia akhirnya COVID, dan tenaga medis menjadi punya resiko tinggi untuk terpapar. Seperti itu Mas Andrew, kurang lebih situasinya. Jadi kita tidak hanya terpapar karena menangani langsung, tetapi juga karena kita menangani pasien yang kita tidak tahu statusnya, ternyata belakangan pasien COVID. Nah, maka kita bisa lebih terpapar karena tindakan-tindakan medis itu banyak sekali
risikonya ya, seperti dokter gigi yang harus dipakai bor, atau dokter mata yang harus melihat mata dengan jarak muka ke muka kita tuh sangat dekat, dokter THT yang jarak dekat sekali, atau dokter jantung yang harus melihat jantungnya dengan sangat dekat, belum lagi sirkulasi udaranya, tempat praktek dan segala macam. Jadi faktor-faktor itu yang bisa menyebabkan angka kejadian nakes terutama dokter itu bisa meningkat. Begitu Mas Andrew. Baik, jadi memang sangat banyak sekali risiko yang harus dihadapi oleh para tenaga medis, Betul. dan kita sangat berduka cita atas gugurnya 117 tenaga medis dan juga para dokter Ya, ini. Sebenarnya terima apa kasih. yang harus dibenahi atau pola apa yang ditawarkan oleh ID paling tidak untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah ini agar tidak ada lagi tenaga medis atau dokter yang harus gugur karena menangani pandemi? Ya. Ya, kalau yang pertama tentu angka COVID di masyarakat itu harus ditekan, Mbak Dika, Mas Andrew ya. Jadi kita sama-sama mengajak masyarakat, pemerintah, semua pihak, semua stakeholder untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Kalau masyarakat simpel, 3M aja, selalu pakai masker, mencuci tangan, ya, sama menjaga jarak dengan segala macam aturan-aturannya. Itu nomor satu, dan itu harus ada law enforcement yang kuat untuk bisa menekan bagaimana kasus COVID di masyarakat itu bisa tidak melonjak. Karena itu sangat signifikan terhadap pelayanan yang tadi saya ceritakan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bekerjasama baik pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan dan juga dokter untuk sama-sama disiplin. Karena apa? Untuk bisa aman dari praktek ya, atau melayani pasien dengan keamanan yang cukup, tidak hanya kita penuhi dengan APD, tetapi juga harus ada pengendalian yang lain. Pertama, pengendalian teknik. Pengendalian teknik itu bagaimana situasi ruangan tempat praktek itu atau tempat melakukan pelayanan itu. Harus ada layanan sirkulasi udara yang cukup, tidak sirkulasi udara tertutup dengan AC yang hanya memutar udara di situ, bahkan bisa menimbulkan yang tadinya droplet menjadi aerosol. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang perlu dibenahi di setiap layanan kesehatan. Ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya adalah kendali administrasi. Kendali administrasi ini terutama adalah kebiasaan-kebiasaan tempat makan, ya, kebiasaan kita melakukan tindakan dan segala macam, termasuk cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Dan juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan, misalnya jaminan bahwa kita kalau kena COVID di rumah sakit ini, artinya kita penyakit akibat kerja sudah ada KMK-nya, penyakit akibat kerja, dan itu dijamin sehingga terjadi ketenangan bagi kita dalam bekerja. Belum lagi tadi sebelum kerja kita dicek, kita kerja secara reguler dicek, setelah kerja menangani COVID itu dicek kesehatan kita, terutama status kita terhadap COVID ini. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu posisi kita seperti apa dan keamanan kita dalam melakukan hal tersebut. Nah, terakhir baru APD. Nah, APD ini juga terkait dengan kelengkapannya, kesesuaiannya, dan bagaimana cara melepas dan memakainya. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang baik antara penyedia layanan kesehatan dan juga dokternya atau nakesnya. Kalau kita mau pakai APD tapi ternyata APD-nya tidak ada, ya sama aja bohong. Atau APD-nya ada tapi kita makainya nggak benar, juga tidak benar juga gitu. Sehingga sama-sama kerjasama dari baik pemerintah secara global, masyarakat secara umum, dan penyedia layanan kesehatan baik itu swasta maupun pemerintah harus aware pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan kemudian APD-nya. Tidak hanya salah satu, apalagi hanya fokus kepada APD. Nah, itu yang kita minta supaya ini bisa teratasi dan nakes, ya, terutama dokter, tidak menjadi korban kembali. Baik, itu dia. Berbicara mengenai pengendalian, Dok. Ini tentu susah ya untuk mengendalikan emosional, psikologi, dan Betul. mental para tenaga kesehatan yang setiap hari harus menangani pasien COVID-19. Nah, dari tenaga kesehatan sendiri bagaimana cara menjaga mental, kemudian ada psikologi agar mereka tetap semangat dalam menangani pasien COVID-19 ini, Dok?
Silakan Dok. Silakan Dokter Eka. Ya, jadi memang baik. Jadi kita harus betul-betul menjaga semangat ini, ya. Terus terang semangat selalu. Kita sebagai dokter atau sebagai nakes sudah dari awal sudah bertekad kita menolong orang. Ya, tapi jangan sampai kita mati konyol dengan menolong orang itu. Artinya apa? Kita melindungi diri. Jadi pertama kita yakin bahwa kita terlindungi. Dan yang kedua adalah kita tahu kita bekerja sampai kapan, ya, dengan jam kerja yang jelas, dengan durasi kerja yang jelas dan aman, itu membuat kita tenang. Dan kemudian kalau kita sering ya dibuat santai bekerja, saling bercanda dan segala macam, dengan tentu mematuhi protokol yang cukup. Dan kemudian ada waktu-waktu istirahat, kita diberikan waktu istirahat, dan di situ kita bisa kontak dengan keluarga, kita bisa juga tetap menambah ilmu kita, ikut webinar dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang menyenangkan itu bisa membuat kita terjaga secara psikologis. Karena kalau kita lihat hektik, apalagi datang lagi pasien baru lagi, dan mungkin di tempat-tempat yang bukan rujukan ya, susah, udah keterima pasien COVID, pasien makin sesak, tapi kita tidak bisa merujuk, dan pasiennya makin lama makin jelek, sedangkan fasilitas kurang. Nah, itu kan sebenarnya membuat stres, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin tetap menjaga diri. Jadi kembali ke masing-masing, tapi perlindungan ini membuat kita juga nyaman, dan juga kalau sistem ini baik juga membuat kita ya tidak terlalu stres gitu, Mbak. Baik, ini mungkin terakhir Dok, pesan untuk masyarakat paling tidak untuk bisa sama-sama disiplin, menjaga kesehatan dan membantu para tenaga medis untuk menekan angka pandemi. Baik, jadi untuk masyarakat sekali lagi kita harus kontrol, kita harus perangi bersama-sama COVID-19 ini. Kami tenaga kesehatan, dokter itu sebenarnya bukan garda terdepan, kami itu garda terakhir. Garda terakhir kalau sudah sakit masuk ketemu kami. Tetapi garda terdepannya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat benar-benar kita berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Ya tadi, simple, 3M, ya. Menjaga selalu pakai masker dengan masker yang baik dan benar, ya, cara makainya benar dan maskernya yang benar. Ini nanti perlu dibahas lagi nih, masker yang benar itu seperti apa di masyarakat. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu dengan artian tidak datang di kerumunan dalam bentuk apapun, mau hajatan, mau kumpul keluarga dan segala macam, hindari kerumunan dan pastikan lokasi tempat kita ada dengan ventilasi yang baik. Ini akan sangat berat masalah kalau kerumunan itu ada di lokasi yang ventilasinya jelek. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Yang terakhir, ketiga adalah mencuci tangan selalu dengan baik dan benar. Ya, mencuci tangan dengan baik ada mencuci tangan dengan sabun, air mengalir selama 40 sampai 60 detik dengan cuci tangan yang betul, kalau tidak ada dengan hand sanitizer. Jadi itu yang saya pesankan kepada masyarakat, sama-sama kita fight, simple, 3M itu saja dulu untuk masyarakat, dan sama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Baik. Terima kasih Dr. Eka untuk waktu dan informasinya di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda, Dok, dan selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang layanan rumah singgah bagi pesepeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.